Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai geometri dan pengukuran. Berikut kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 3. Yang pertama, ada saya sendiri, Mikana Rahayu, NIM 210110001. Kemudian ada Rizky Amelia Putri, NIM 210110002. Ada Anugrah Cahya Wibowo, NIM 210110003. Ada Nabila Hilmi Marlina Tita, NIM 210110011. Ada Faiz Rosyadi, NIM 210110015. Ada Dewi Yuliani, NIM 210110017. Ada Andika Perdana Putra dengan NIM 210110019. Ada Anggun Mai Cahyani, NIM 210110018. Ada Anisatul Fitri, NIM 210110025. Kemudian ada Husain Abdullah, NIM 210110039. Yang terakhir ada Davina Maika Nathania dengan NIM 210110041. Berikut akan kami sajikan presentasi dari kelompok kami. Bangun datar segitiga. Yang pertama adalah segitiga. Segitiga merupakan bangun datar yang dibatasi dengan adanya 3 buah sisi serta memiliki 3 bentuk titik sudut. Contoh segitiga yang ada di sekitar kita adalah rambu lalu lintas, gantungan baju, dan penggaris segitiga. Macam-macam segitiga yaitu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga sembarang. Yang kedua adalah segi empat. Segi empat adalah sebuah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Contoh dari segi empat yang ada di sekitar kita adalah lemari, tempat pensil, penggaris, buku gambar, buku tulis, figura. Macam-macam segi empat yaitu trapesium, jajar genjang, persegi, persegi panjang, layang-layang, dan belah ketupat. Yang ketiga adalah lingkaran. Lingkaran adalah bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu dari titik tertentu. Pusatnya adalah ekuivalennya adalah kurva yang dilacak oleh titik yang bergerak dalam bidang sehingga jaraknya dari titik tertentu adalah konstan. Contoh lingkaran yang ada di sekitar kita adalah jam dinding, uang koin, kancing, piring, cermin, dan lain-lain. Berikut adalah sifat-sifat bangun datar dan lingkaran. Yang pertama adalah memiliki jumlah sudut 180 derajat. Yang kedua, memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi seimbang. Yang ketiga, memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran. Dan yang terakhir adalah diameternya konstan. Yang pertama itu bola. Bola kan seperti lingkaran begitu ya. Pasti kalian sudah pernah bermain bola. Pasti itu. Bagi yang laki-laki suka sekali pasti. Ya. Pada buah-buahan juga ada kan. Oke. Yang selanjutnya itu tabung. Tabung itu seperti minuman kaleng gitu. Itu bentuknya tabung gitu. Ya banyak sih. Contohnya ada apa lagi ya? Dan contohnya itu seperti toples begitu. Ada banyak banget gitu. Setelah itu ada balok. Contoh balok itu ada lemari, radio, kotak korek, dan peti tempat sampah, kotak minyak kardus, dan masih banyak lagi. Oke. Setelah itu ada kubus. Kubus itu sisinya ada 6. Pasti kalian sudah tahu contohnya kubus seperti apa.
Seperti contohnya itu ada dadu, ada rubik, ada kardus, dan tempat itu kado gitu. Nah, itu masih ada banyak lagi. Pengukuran berat. A. Berat dan ringan adalah ukuran berat suatu benda. Benda ada yang berat dan juga ada yang ringan. Yang B. Membandingkan berat benda dapat dengan kata-kata lebih berat atau lebih ringan. Yang pertama, ukuran berat benda dengan satuan tidak baku. Kita dapat mengukur berat suatu benda dengan membandingkannya dengan benda lain. Contohnya pada gambar di samping, yaitu satu buah pisang lebih berat daripada satu buah ciki. Yang kedua, ukuran berat benda dengan satuan tak baku mengukur berat suatu benda dengan menjadikan benda lain sebagai satuannya. Contohnya pada gambar di samping, yaitu timbangan terlihat seimbang karena posisi satu buah semangka sejajar dengan posisi 5 buah jeruk. Yang C. Mengukur dengan satuan tak baku adalah mengukur berat benda dengan menjadikan benda lain sebagai satuannya. Benda yang berat akan terasa lebih ringan bila diangkat secara bersama-sama. Pengukuran waktu, panjang, dan berat. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. 1. Panjang. Pada pengukuran panjang terdapat satuan panjang. Ada dua macam satuan ukuran panjang, yaitu yang pertama, satuan ukuran panjang tidak baku. Misalnya jengkal, langkah, dan lengan. Satuan ukuran panjang tak baku tidak lazim digunakan karena sifatnya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Namun, dalam masyarakat tradisional, hal itu masih sering digunakan. Yang kedua, satuan ukuran panjang baku. Satuan ukuran panjang baku ditetapkan melalui perjanjian internasional dan sifatnya tetap. Satuan ukuran panjang baku standar internasional dalam satuan panjang ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kilometer jelas lebih besar dari meter, begitu juga dengan meter dengan sentimeter. Jadi, dalam angka bilangan pun akan berbeda-beda. Jika dilihat dari tangga satuan panjang, maka tiap turun satu tangga dikali 10. Dalam tangga, meter ke sentimeter turun 2 tangga, jadi 10 dikali 10 sama dengan 100. 1 meter berarti 100 cm. Agar lebih mudah dalam mengenalkannya, bisa melihat tangga satuan panjang di bawah ini. Pengukuran berat sama seperti satuan panjang. Satuan berat juga ada macam-macam. Kita bisa mengenalnya dengan kilogram, gram, hektogram, dekagram, desigram, sentigram, miligram. Jadi 1 kilogram sama dengan 1000 gram, sebab 1 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000. Begitu seterusnya. Kalau ditanya mana yang paling berat antara 1 kg dengan 100 gram, jawabannya sudah pasti 1 kg. Sebab 1 kg dengan 1000 gram dan masih berat dari 100 gram. Pengukuran waktu. Pengukuran waktu tidak hanya dapat dilakukan dengan menggunakan stopwatch saja, namun ada pula arloji atau jam yang juga dapat digunakan. Ketelitian yang dimiliki oleh stopwatch secara mekanis ialah 0,1 sekon. Ketelitian yang dimiliki oleh stopwatch elektrik mencapai 0,001 sekon. Sedangkan ketelitian yang dimiliki oleh jam tangan atau arloji ialah 1 sekon. Ada pula alat ukur waktu. Alat untuk mengukur waktu berupa stopwatch ataupun jam. Adapun penjelasannya yaitu 1. Jam dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari dan biasanya terdiri dari jam analog maupun jam digital. Yang kedua,
stopwatch berguna untuk melakukan perhitungan skala 0 serta tingkatan ketelitian dimiliki lebih tinggi daripada jam. Cara mengukur waktu. Untuk melakukan pengukuran waktu, pada umumnya Anda harus memahami konsep dasar yang terdapat di dalamnya. Konsep dasar pengukuran waktu ini diantaranya yaitu 1. 1 jam bernilai sama dengan 60 menit atau sama aja dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Yang kedua, 1 menit bernilai sama dengan 60 detik atau 1 menit sama dengan 60 detik. Yang ketiga, 1 jam bernilai sama dengan 3600 detik atau sama aja dengan 1 jam sama dengan 3600 detik. Yang keempat, 1 menit bernilai sama dengan 1/60 jam atau sama aja dengan 1 menit sama dengan 1/60 jam. Yang kelima, 1 detik bernilai sama dengan 1/60 menit atau sama aja dengan 1 detik sama dengan 1/60 menit. Yang keenam, 1 detik bernilai sama aja dengan 1/3600 jam atau 1 detik sama dengan 1/3600 jam. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenis-jenis alat ukur waktu, yaitu diantaranya pertama stopwatch, kedua arloji, ketiga jam air, keempat jam atom, kelima jam analog, dan yang terakhir adalah jam digital. Ya teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang bangun datar. Yang pertama adalah segitiga. Segitiga memiliki 3 buah sudut dan 3 buah sisi. Tentunya seperti ini yang ada di gambar PPT. Selanjutnya itu segi 4. Segi 4 itu terdiri dari 4 sudut dan 4 buah sisi. Bentuknya ya seperti yang ada di PPT itu. Selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang itu memiliki banyak sudut itu 4 dan banyak sisi juga 4. Bentuknya hampir mirip dengan persegi, cuma sisinya itu ada 2 pasang yang lebih panjang. Trapesium, siku-siku, banyak sudut itu 4 buah dan banyak sisi itu 4 buah juga. Tetapi ada satu sisi yang miring. Ini seperti gabungan antara persegi dengan segitiga. Yang selanjutnya adalah trapesium sama kaki. Banyak sudut 4 buah dan banyak sisi 4 buah juga. Di sini itu seperti gabungan antara 2 segitiga ya dan 1 persegi. Selanjutnya itu jajar genjang. Jajar genjang sama memiliki banyak sudut, itu 4 buah dan banyak sisi 4 buah. Bentuknya itu seperti persegi cuma miring. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat itu banyak sudut itu 4 buah dan banyak sisi 4 buah pula. Ini seperti persegi, hanya saja dimiringkan sedikit. Yang selanjutnya itu ada layang-layang. Kita pasti pernah melihat layang-layang jika biasanya di desa ya dahulu itu sering ada layang-layang. Bentuknya itu seperti itu dan banyak sudut itu 4 buah dan banyak sisi 4 buah pula. Ini seperti gabungan antara 2 segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi. Selanjutnya ada segi 5. Segi 5 itu memiliki banyak sudut 5 buah dan banyak sisi 5 buah. Segi 5 itu bisa dilihat di PPT, itu bentuknya seperti itu. Lalu ada segi 6. Banyak sudut itu 6 buah, seperti namanya 6 buah, segi 6 ya. Terus banyak sisi 6 buah pula. Gambarnya itu bisa dilihat di PPT. Pada materi ini kita akan membahas mengenai memilih dan menggunakan alat ukur sesuai dengan fungsinya. Pertama, kita akan membahas mengenai alat ukur panjang. Alat ukur panjang itu ada penggaris dan meteran. Penggaris itu untuk mengukur panjang benda yang kurang dari 1 meter adik-adik. Nah, penggaris yang sering kita pakai itu panjangnya 30 cm. Kemudian ada meteran gulung. Nah, meteran gulung ini lebih dari 1 meter panjangnya. Biasanya digunakan oleh para pekerja bangunan atau tukang kayu. Kemudian meteran juga dibagi menjadi beberapa loh adik-adik. Yang pertama ada meteran pita, yaitu yang digunakan untuk mengukur lingkar pinggang dan kepala. Biasanya digunakan oleh tukang jahit. Kemudian ada meteran roll. Nah, meteran roll ini digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya itu cukup panjang. Contohnya seperti panjang halaman, panjang ruang kelas, dan panjang lapangan. Kemudian ada meteran saku.
Meteran saku ini biasanya digunakan untuk mengukur panjang meja, dan meteran saku ini sering digunakan juga oleh tukang bangunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai alat ukur berat. Nah, adik-adik bisa melihat gambar yang ada di kolom gambar tersebut ya. Ada huruf A, B, C, D, E, dan F. Nah, kita bahas satu persatu ya adik-adik. Yang gambar A itu timbangan beras. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang barang dalam karung atau peti. Berat benda maksimal yang ditimbangnya itu hingga 50 kg. Kemudian dari gambar yang B, itu timbangan badan. Nah, timbangan ini biasanya yang sering kita gunakan untuk menimbang berat badan kita. Dan berat badan yang ditimbang itu biasanya mencapai 100 kg. Kemudian yang C, timbangan kue. Timbangan ini ditemui di rumah-rumah dan di toko bahan-bahan kue. Gunanya untuk menimbang bahan kue hingga 15 kg. Pada gambar yang D itu timbangan gantung ya adik-adik. Timbangan ini digunakan untuk menimbang benda dengan cara digantung. Berat benda yang ditimbang itu maksimal 1 kuintal. Kemudian gambar yang E itu timbangan warung. Nah, timbangan ini biasanya digunakan di warung, di kios, atau di pasar tradisional. Berat yang ditimbangnya itu maksimal hingga mencapai 5 kg. Kemudian yang terakhir ada timbangan neraca. Timbangan ini untuk menimbang benda-benda yang ringan, misalnya berat emas dan berat obat-obatan. Satuan berat neraca dinyatakan dalam kesatuan gram. Gitu ya adik-adik. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai alat ukur waktu. Nah, adik-adik pasti sudah tahu dong itu gambar-gambar apa. Nah, yang pertama itu ada jam dinding. Jam dinding ini termasuk jam analog juga loh adik-adik. Jam ini menggunakan jarum sebagai alat petunjuknya. Kemudian ada jam meja. Nah, jam meja itu termasuk jam digital. Jam ini menggunakan angka sebagai petunjuk waktu. Yang terakhir itu ada gambar stopwatch. Alat ini digunakan untuk mengukur berapa lama kegiatan yang berlangsung cepat. Biasanya digunakan untuk olahraga, terutama pada lomba atau pertandingan. Misalnya lomba lari, lomba balap motor atau mobil, dan pertandingan badminton atau bola voli yang menggunakan waktu untuk memulai dan mengakhiri suatu pertandingan. Pada materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana menggunakan alat ukur sesuai dengan fungsinya. Yang pertama, mengukur panjang benda. Nah, pada penggaris, ukuran panjang pensil dinyatakan dengan satuan cm. Adapun panjang halaman, ruang kelas, dan sebagainya dinyatakan dalam satuan meter. 1 meter sama dengan 100 cm. Satuan ukuran yang lebih panjang lagi adalah kilometer, yaitu digunakan untuk mengukur atau mengetahui suatu jarak antara satu kota dengan kota yang lainnya, yaitu dinyatakan dalam satuan kilometer. Kemudian, mengukur berat benda. Nah, untuk mengukur berat benda digunakan timbangan. Ada timbangan badan, ada timbangan barang, ada timbangan beras, dan sebagainya. Masing-masing timbangan disesuaikan dengan benda yang akan ditimbangnya. Satuan yang sering digunakan untuk menimbang adalah kilogram, tetapi untuk benda-benda yang kecil atau sedikit biasanya digunakan satuan gram. Adapun benda-benda yang sangat berat menggunakan satuan kintal, sama dengan 100 kg dan 1000 kg. Anak-anak, sekarang kita akan membahas materi tentang membaca tanda waktu pada jam. Sebelumnya udah pada tahu ya, jam itu bentuknya seperti apa sih? Nah, jamnya bentuknya seperti ini ya. Ini termasuk jam dinding. Lah, ada juga jam tangan, jam arloji, dan banyak lagi macam-macam jamnya. Nah, di sini sudah pada tahu belum cara membaca jam itu gimana? Udah pada tahu ya? Ya, yang belum tahu sekarang kita belajar sama-sama biar jadi tahu. Nah, pengertian jam sendiri yaitu benda yang bermanfaat sebagai alat ukur untuk mengetahui waktu. Jam dapat menunjukkan pada saat-saat tertentu dengan tepat. Misalnya, waktu tepat pukul 6, pukul 7, pukul 8, atau pukul 9. Pada pukul 6, jarum pendek menuju di angka 6. Jika pukul 7, jarum pendek ada di angka 7.
dan seterusnya. Jam itu tidak selalu menunjukkan waktu yang tepat, bisa saja waktu yang kurang atau waktu lebih. Misalnya nih, saat jam waktu istirahat itu pukul 9:15. Nah, jam 9:15. Cara menghitungnya, cara membacanya yaitu setiap angka 1, 2, 3 dikalikan setiap angka 1 sama dengan itu 5. Berarti jam 9:15 yaitu tinggal dikalikan aja dengan angka 1, 2, 3. 3 dikali 5 sama dengan 15 menit. Nah, cara membedakan jam pagi sama jam malam itu, jika jam pagi itu sama jamnya, jam 1, 2, 3, 4. Sedangkan kalau misalkan jam malam itu tinggal kita tambahin angka 12 ya. Nah, kita lanjutin materinya ya, mengenai hubungan antara satuan panjang, berat, dan waktu. Hubungan antara satuan waktu, misalnya ada jam, menit, detik, hari, bulan, tahun. Contohnya ada 1 menit sama dengan 60 detik, 1 bulan sama dengan 30 hari, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 hari sama dengan 24 jam, dan lain sebagainya. Hubungan antara satuan panjang sebelumnya telah mengenal satuan panjang meter dan sentimeter ya. Satuan panjang yang lain yaitu ada nih, kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun 1 tangga maka dikalikan dengan 10. Nah, sedangkan setiap naik 1 tangga maka dibagi dengan 10. Nah, sekarang hubungan antar satuan berat. Satuan berat ada beberapa macam, diantaranya yaitu kilogram, ons, dan gram. Hubungan antara satuan berat yaitu sebagai berikut, yaitu ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Setiap turun 1 tangga maka dikalikan dengan 10, dan sedangkan setiap naik 1 tangga maka dibagi dengan 10, sama kayak tadi ya, yang satuan panjang. Nah, dilanjut ya. Sewaktu kelas 2 pasti kalian telah mengenal beberapa bangun datar sederhana. Contohnya segitiga, persegi panjang, persegi. Nah, menemukan sifat-sifat persegi. Segitiga ada beberapa macam. Contohnya segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga siku-siku. Segitiga ABC dinamakan dengan segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini nih, segitiga ABC dinamakan dengan segitiga sama kaki rata ya. Ini ya, kakinya itu sama rata. Ciri-ciri segitiga sama sisi yaitu sama sisi, yaitu mempunyai 3 buah sisi sama panjang, yaitu panjangnya itu AB, BC, dan CA. Mempunyai 3 buah sudut yang besar, yaitu ABC, BCA, dan CAB. Jadi, segitiga sama sisi adalah segitiga yang sisi-sisinya itu sama panjang dan besar sudutnya itu sama ya. Segitiga DEF dinamakan segitiga siku-siku. Ciri segitiga siku-siku adalah salah satu sudutnya siku-siku, yaitu sudut FDE. Segitiga KLM dinamakan segitiga sama kaki. Ciri-ciri segitiga sama kaki adalah mempunyai 2 buah sisi yang sama panjang, yaitu panjang ruas garis KM sama dengan LM. Mempunyai 2 buah sudut yang sama besar, yaitu MKL sama dengan MLK. Jadi, segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai 2 sisi sama panjang dan 2 sudut sama besar. Sifat persegi. Ciri-ciri dari bangun datar persegi adalah: pertama, mempunyai 4 sisi atau ruas garis yang sama panjang, yaitu panjang AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA.
Kedua, mempunyai 4 sudut yang sama besar, yaitu ABC, BCD, CDA, dan DAB. Keempat, kedua diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal AC sama dengan diagonal BD. Yang kelima, CD persegi adalah bangun datar segi 4 yang panjang sisinya sama panjang, keempat sudutnya sama besar, dan kedua diagonalnya sama panjang. Sifat persegi panjang. Persegi panjang di atas mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mempunyai 4 sisi atau ruas garis, yaitu sisi AB, BC, CD, DA. Kedua, mempunyai 2 sisi yang saling berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AB sama dengan DC dan sisi AD sama dengan BC. Ketiga, keempat sudutnya sama besar, yaitu sudut ABC sama dengan sudut BCD sama dengan sudut CDA sama dengan sudut DAB. Keempat, kedua diagonalnya sama panjang, yaitu diagonal AC sama dengan BD. Jadi, persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Keempat sudutnya sama besar dan kedua diagonalnya sama panjang. Macam-macam sudut. 1. Sudut lancip. Macam-macam sudut yang pertama adalah sudut lancip. Untuk yang besarnya kurang dari 90 derajat. Besarnya yakni terletak di antara 0 hingga 90 derajat. Letaknya berupa garis. Bidang yang memeluk sudut kurang dari 90 derajat juga disebut sudut lancip. Misalnya segitiga yang terbentuk dari sudut 90 derajat juga dapat dinamakan dengan sudut lancip. Sudut tumpul. Selain itu, macam-macam sudut yang berikutnya adalah sudut tumpul yang berada pada besaran angka 90 derajat hingga 180 derajat. Jika ditulis dalam matematika, maka besaran sudut tumpul yakni berupa 90 derajat. Sama halnya dengan sudut lancip yang telah dibahas sebelumnya. Di bidang yang memiliki dan terdiri dari sudut tumpul juga dapat disebut dengan sama, misalnya segitiga dengan sudut lebih dari 90 dan kurang dari 180 derajat. Maka segitiga itu disebut dengan segitiga tumpul. Sudut 3. Sudut siku-siku. Macam-macam sudut yang paling dikenal adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku merupakan sudut dengan besaran tepat di angka 90 derajat. Sudut siku-siku adalah hasil dari pertemuan dua garis yang saling tegak lurus dalam kehidupan kita. Dapat menemui dengan mudah sudut-sudut siku yakni seperti kotak kayu, jendela, ruangan, dan lain sebagainya. Ingatlah, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut tumpul. Selain itu, macam-macam sudut yang berikutnya adalah sudut tumpul yang berada pada besaran angka 90 derajat hingga 180 derajat. Jika ditulis dalam matematika, maka besaran sudut tumpul yakni berupa 90 derajat. Seperti ini gambarnya. Sama halnya dengan sudut lancip yang telah dibahas sebelumnya. Bidang yang memiliki dan terdiri dari sudut tumpul juga dapat disebut dengan sama. Misalnya segitiga dengan sudut lebih dari 90 dan kurang dari 180. Maka segitiga itu disebut dengan segitiga tumpul. Menghitung keliling dan luas persegi. Persegi di samping mempunyai 4 sisi, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Cara menghitung keliling persegi ABC, dan D adalah dengan menjumlahkan panjang sisi-sisinya. Maka keliling persegi panjang A, B, C, dan D sama dengan sisi AB tambah sisi BC tambah sisi CD tambah sisi DA. Keliling persegi sisi 1
tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4. Panjang yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi DA. Keliling persegi panjang ABC dan D sama dengan sisi AB sama dengan sisi BC sama dengan sisi CD sama dengan sisi DA. Karena keempat sisinya sama panjang, makanya keliling persegi adalah 4 kali panjang satu sisinya. Luas persegi adalah sisi kali sisi. Keliling persegi 4 kali panjang sisi. Menghitung keliling dan luas persegi panjang. Persegi panjang di atas mempunyai 4 sisi, yaitu AB, BC, CD, dan DA. Maka keliling dari persegi panjang AB, CD sama dengan panjang AB, B tambah BC, tambah CD, tambah DA. Keliling persegi panjang sama dengan sisi 1 tambah sisi 2 tambah sisi 3 tambah sisi 4. Sebuah persegi panjang mempunyai sisi panjang dan sisi lebar, maka keliling persegi panjang sama dengan sisi panjang tambah sisi lebar tambah sisi panjang tambah sisi lebar, atau 2 kali sisi panjang tambah 2 kali sisi lebar. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Keliling persegi panjang yaitu 2 kali sisi panjang tambah 2 kali sisi lebar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.